Pak Yusuf tadi, mana inovasi atau langkah-langkah KDM sebagai gubernur sekarang yang sudah sah bersama wakilnya untuk UMKM? Kita belum dengar itu. Artinya Pak Deddy harus sebaiknya melakukan pertemuan dengan mereka, karena ternyata yang saya tangkap dari pembicaraan ini Pak Deddy, bahwa memang yang mereka butuhkan itu sebuah ekosistem, sebuah industri kulit. Karena apa? Ini semacam lingkaran setan yang mereka tidak bisa selesaikan kecuali ada campur tangan daripada penyelenggara negara atau 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Alhamdulillah saya sampai juga di podcastnya Pak Yusuf ya. Ini Pak Yusuf ini seseorang wirausahawan yang punya Elko Entrepreneurship ya. Ini ada podcastnya loh. Jadi banyak orang yang berusaha tapi belum tentu bisa dikomunikasikan kepada publik. Atau banyak orang juga yang ingin berkomunikasi dengan publik tapi mereka tidak punya sesuatu produk yang fokus agar ada konsistensi ketika dia menyapa semua warganet. Nah Pak Yusuf ini mengundang saya untuk datang ke pabrik ya, apa namanya? Iya, ini Elko Entrepreneurship Channel, tapi lokasinya memang di pabrik beliau. Di pabrik beliau. Pak Yusuf, sekali lagi terima kasih loh, saya sudah diundang ke sini. Dan tentu karena Pak Yusuf sebagai tuan rumah, ya saya pengen tahu Pak, ini Elko ini apa sih Pak? Walaupun nggak disuguhin Pak ya, karena ini bulan puasa. Ini puasa batal nanti kita Pak. Ayo Pak Yusuf cerita bagaimana hadirnya Elko ini Pak? Maksudnya Bang Amos Elko Entrepreneurship atau Elko? Elko Entrepreneurship itu gimana Pak? Jadi begini. Awalnya itu kayak apa sih? Jadi begini Bang Amos. Kita itu, saya katakan kita karena ada inspirasi juga dari Pak Anton, Makasih. Apirman. Jadi kita itu ada tim lah ya. Iya, kita itu terinspirasi bagaimana kita bisa membantu pemerintah, dunia akademisi untuk meningkatkan minat berwirausaha Pak di kalangan masyarakat kita, terutama masyarakat Garut ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat data, ternyata masyarakat Garut itu yang jumlahnya memang hampir mendekati angka 3 juta. Jumlah pengusaha masih sangat sedikit. Sedikit ya? Iya. Berapa persen Pak? Ya di bawah 2%, 0,5%. Masih jauh ya Iya. Pak? Sementara standarnya berapa persen? Kalau standarnya itu memang ya 2%. Tapi idealnya kalau misalnya kita mengacu kepada negara-negara yang sudah maju, di atas 10%. Wow, artinya masih jauh ya. Iya, ini iya. 0,5 ke 10 ya. Iya, ini 0,5 ke 2 aja udah pot-potan ya. Iya. Jadi Pak Anton ini yang mengkomunikasikan sehingga kita bisa kumpul di sini ya Pak. Iya. Nah, makasih nih kehadirannya Bang Amos. Bang Amos ini saya mesti perkenalkan juga ke teman-teman Elko Entrepreneurship Channel, adalah seorang yang punya perhatian besar pada UMKM. Paling tidak buktinya di rumahnya beliau mengasuh beberapa UMKM. Saya kira itu tanda kecintaan beliau pada UMKM, dari produk pertanian, produk lautan, sampai ada produk coklat ya Bang. Silakan dilanjut aja Bang. Nanti saya pelan-pelan ngenalin abangnya. Iya, jadi gini loh Pak. Sekarang ini kan sebagai seorang wirausahawan khusus di bidang kulit kan Pak? Iya, kulit. Itu sejak kapan Bapak terjun di bidang ini Pak? Saya mulai itu habis menyelesaikan kuliah Pak. Memulainya? Iya. Jadi saya itu memiliki prinsip begini. Daripada saya mendaftar menjadi PNS, saya akan mencoba melanjutkan usaha orang tua. Bukan berarti orang tua menyediakan modal, menyediakan fasilitas lain, bukan. Tapi orang tua saya itu memang dari dulu kan sudah berusaha dalam bidang industri penyamakan kulit. Namun kondisinya ya stuck lah, tidak ada perkembangan. Saya terinspirasi, masa saya sudah punya bekal ilmu, walaupun ilmu agama ya, tidak bisa mengembangkan usaha orang tua. Nah dari situ saya terjun Pak. Saya terjun merintis usaha kecil-kecilan
Dan bahkan modalnya pun harus saya ucapkan terima kasih ya kepada pemerintah. Saya itu mendapatkan modal dari Super Semar Pak waktu itu. Cuma 600.000, iya. Beasiswa, modal beasiswa, Iya, yang beasiswa. yang mestinya buat kuliah diparkir dulu Iya, jadi buat nah di situ. usaha. Iya, Artinya nakal dalam tanda petik ya. iya, iya. Luar kreatif sebenarnya itu. Iya, Pak, satu lagi Pak. Ini kan untuk usaha-usaha yang seperti ini, iya. kalau saya lihat kan di Garut banyak sekali kan Pak. Ada berapa banyak kira-kira yang Banyak. terjun di bidang ini Iya, Pak? iya. Kalau yang tercatat dan itu memang sudah memiliki beberapa kriteria industri, ada 56. Itu Nah, skala besar dan kecil 56? Iya, Atau itu keseluruhan? mungkin masuk skala menengah ya 56. Kalau skala kecil banyak 300-an lebih. Industri penyamakan Iya, kulit kan Pak ya. Jadi di sini memang industri penyamakan kulit berlangsung secara turun temurun Pak Bang Amos. Oke. Turun temurun gitu ya. Jadi bukan dibentuk oleh siapapun, turun Saya temurun. dengar Bang Amos, Pak Yusuf dimulai sejak zaman Jepang. Benar Pak? Dimulainya itu pada tahun 1920. Wow. Jauh sebelum Jepang. Iya, itu sudah dimulai oleh tokoh-tokoh yang ada di Sukaregang ini. Ini ya apa namanya, buat saya sih ini sangat memberikan harapan sebenarnya Pak kalau Iya, ini iya. dikelola dengan baik. Ini generasi ketiga. Generasi Kalau ketiga dari ya. Tahun 20. Ini kan kita Pak Yusuf, bukan kita. Iya, iya. Pak Yusuf sebagai warga Jawa Barat. Iya, Oke iya. ya, Pak Iya. Anton Jawa. Iya, iya. Kalau saya orangnya Jakarta Pak. Iya, iya. Saya sebagai orang Jakarta Pak, melihat apa yang dikerjakan atau yang sedang dipertontonkan di media sosial oleh yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Pak. Iya, iya. Itu sebagai seorang wira swasta di bidang perkulitan, maupun Pak Anton sebagai orang yang ada di mana namanya? Ya, di Garut ya. Di Garut ya. Pak Yusuf gimana? Apa opini Pak Yusuf tentang apa sepak terjang dari seorang Deddy Mulyadi? Kalau saya melihat Pak Deddy memang sekarang seolah-olah mempertontonkan sebuah kebiasaan yang baru ya. Turun ke lapangan, memberikan hasil analisis beliau, kemudian memberikan solusi. Nah, kami dari para pengusaha penyamakan kulit pun sangat menunggu. Kenapa? Karena kami juga memiliki sejumlah persoalan yang sampai sekarang belum teratasi. Oke, sebelum persoalan Pak. Iya, ya. iya. Kan Pak Yusuf bilang bahwa ada sekian ratus Iya, iya. pengusaha yang UMKM. Iya, iya. Nah, ini saya mau riset kecil-kecilan. Iya, iya. Sejak Pak Deddy menjadi gubernur, Iya. atau sebelum juga kan dia sudah berkiprah yang Iya, udah media sosial. Kira-kira apa yang Bapak tangkap dari beberapa kawan-kawan kalau lagi kongko-kongko ngobrol-ngobrol, apa komentar mereka sebagai orang yang terjun di dunia usaha ini, Pak? Apa opini mereka terhadap sikap Pak Deddy? Iya, kalau sikap rata-rata kan ada yang pro dan kontra. Oke. Tapi saya sendiri mengapresiasi baik yang pro maupun kontra bahwa ini memang alam demokrasi. Siapapun boleh menilai Pak Deddy dari sudut pandang mereka. Namun kalau bagi saya Pak, saya itu memang mengharapkan dengan kiprah Pak Deddy seperti begitu, masalah-masalah yang terjadi di kalangan pengusaha dimanapun berada, itu paling tidak bisa terakomodir, kemudian ada solusi. Seperti kami sekarang sudah sekian lama menunggu bagaimana solusi untuk mengembangkan usaha ini. Jangan sampai begini Pak, pemerintah, institusi yang lainnya sibuk untuk meningkatkan jumlah pengusaha, tapi yang ada misalnya tidak pernah diperhatikan. Justru yang ada dulu coba perhatikan supaya yang ada ini bisa berkembang, bisa skill up. Nah itu Pak, jadi harapan kami dengan kedatangan Bapak Deddy, mudah-mudahan industri penyamakan kulit ke depan akan Bukan semakin kedatangan Pak, terpilihnya. berkembang. Iya, Terpilihnya Deddy. kan ke sini belum datang. Oh, jadi. Pak Deddy, jangan cuma jalan-jalan jauh-jauh loh. Ini ada orang Garut, pengusaha kulit. Mereka juga minta agar Pak Deddy datang ke sini. Iya. Bang Ahmad, saya mewakili Pak Dr. Yusuf ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini sudah melakukan beberapa inovasi begitu ya, inovasi anggaran. Yang tadinya Inovasi anggaran. Iya, yang tadinya anggaran buat pendidikan itu saya lupa angkanya ya, kira-kira 25% untuk kelas.
75%-nya itu untuk software. Oke. Kang Deddy bilang, ini kebalik. Kita yang kurang itu kelas, bukan IT. Memang anggarannya dikunci itu Pak. Jadi saya ngomong dengan sekretaris PGRI. Jadi si anggaran itu buat kelas itu dikunci hanya untuk kelas-kelas yang ada di pesisir, yang ada di pedalaman. Makanya hanya kelas-kelas di situ saja yang boleh dibangun. Makanya anggarannya sekitar 25%. Nah 75%-nya itu untuk IT. Nah kata Kang Deddy dibalik. Satu lagi angka yang sama itu jalan Pak. Nah dari pajak mobil motor sebut saja angkanya 400 triliun. Yang kembali ke jalan itu hanya 100 triliun Pak. Jadi hanya 25%. Kata Kang Deddy salah ini. Orang ngambilnya dari mobil, dari pajak mobil dan motor, ya mesti kembali ke jalan. Nah maksud Pak Yusuf itu tadi. namanya inovasi ya. Bagi saya itu ya lumayan lah inovasinya. Nah, yang dimaksud Pak Yusuf tadi, mana inovasi atau langkah-langkah KDM sebagai gubernur sekarang yang sudah sah bersama wakilnya untuk UMKM. Kita belum dengar itu. Nah, Bang Amos saya pikir sebagai seorang yang paham ilmu politik, saya kira di podcast ini mesti juga teriak begitu kepada KDM. Teriak tapi kan teriak orang tua nih, teriak yang bijak nih. Dan saya kira dari sisi umur, dari sisi organisasi, bagaimanapun KDM kan juniornya Abang. Iya. Silakan Bang. Saya kira gini, saya sebagai orang Jakarta nih Pak ya, yang memang tidak terlalu mengikuti apa yang terjadi di Jawa Barat. Tapi terus terang loh Pak, dengan Gubernur Deddy ini Pak, akhirnya saya harus berpaling melihat Jawa Barat dengan gebrakan-gebrakan dia Pak. Dia melakukan terobosan, dia turun. Mungkin sebagian orang akan mengatakan itu pencitraan. Tetapi bagi kita sebagai orang politik itu Pak bukan benar dan salah, tetapi persepsi publik. Dan sebagai seorang politik saya ingin mengatakan bahwa persepsi publik hari ini terhadap Deddy itu bagus sekali Pak. Bahkan ada orang sudah mulai cerita dari mulut ke mulut bahwa wah Deddy ini nanti akan menjadi pemimpin negeri ini di masa depan. Tapi itu oke lah, lepaskan. Nah mungkin yang perlu kita harus menunggu actionnya terkait dengan Pak Yusuf. Apa permasalahan Pak Yusuf selama berusaha di bidang industri kulit ini? Apa kira-kira yang Pak Yusuf ingin curhatkan di media sosial ini? Syukur-syukur sampai kepada Pak Deddy, syukur-syukur sampai kepada Pak Bupati dan calon anak mantu Pak Deddy, yaitu Ibu Putri. Iya, terima kasih Bang Amos, terima kasih juga Pak Anton. Sampai-sampai. Jadi harapan saya sebagai pengusaha, karena kita ini memang sudah cukup lama punya masalah ya Pak, masalah tentang pengenangan limbah. Jadi sampai sekarang penanganan limbah itu kan belum selesai. Oke. Jadi itu memang limbah Pak intinya ya. Limbah. Oke, Pak. silakan. Jadi karena limbah, pada akhirnya kan sekarang karena informasi sangat terbuka, orang bisa langsung melihat dan mengomentari, seakan-akan dengan limbah ini membuat kita menjadi tidak nyaman dalam mengerjakan kegiatan usaha Pak. Jadi misalnya kita banyak mendapatkan tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, LSM, saya memang mengapresiasi itu memang bagus. Intinya karena memang kita sudah merasa tertekan, kemudian mengerjakan usaha pun menjadi tidak nyaman, saya ingin ada sebuah solusi yang mungkin bijak bagi teman-teman pengusaha kulit supaya industri ini tetap berkembang, kemudian ya melakukan usaha itu penuh dengan ketenangan. Nah ini harus ada solusi. Pak Dokter, selain limbah, nomor 2 apa industri, apa market, apa modal begitu? Kalau masalah itu saya pikir memang hampir setiap pengusaha juga punya, cuma mungkin mereka bisa menangani karena apa sampai sekarang mereka tetap masih eksis. Cuma masalah yang paling krusial itu ketenangan dalam melakukan kegiatan usaha itu memang terganggu. Nah ini kita ingin tenang supaya kita bisa berkembang. Pak Deddy Mulyadi mesti tahu. Pak Deddy harus tahu nih. Mesti Pak Deddy kapan ke Garut? Agendanya 1,
menghubungi teman-teman yang ada di mana namanya di Sukaregang ya Iya. dan sekitarnya. Di sini adalah daerah kawasan namanya untuk industri Kulit. kulit. Yang kedua, tentunya Pak Dedi harus sebaiknya melakukan pertemuan dengan mereka karena ternyata yang saya tangkap dari pembicaraan ini Pak Dedi bahwa memang yang mereka butuhkan itu sebuah ekosistem, sebuah industri kulit. Karena apa? Ini semacam lingkaran setan yang mereka tidak bisa selesaikan kecuali ada campur tangan daripada penyelenggara negara atau pemerintah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menghadiri sebuah acara yang digelar oleh Ibu Poppy Darsono. Di situ ada Menteri Pariwisata, di sana ada mantan bupati, di sana ada siapa lagi ya? Ferry datang nggak? Ada Ferry ya, Ferry sebagai wamen ya. Iya. Nah, dia sempat menyampaikan dalam forum itu ada bantuan untuk alat pengelola limbah industri. Iya. Saya kira ini sebuah langkah yang cukup bagus dan mungkin saya kira buat seorang wamen lebih teknis dan operasional mungkin Pak Dedi kudu datang ke sini ya. Nanti terakhir setelah itu bisa lakukan pertemuan personal dengan calon mantu. Di Garut. Jadi ketemu calon mantunya urusan nomor 2 ya. Oh iya, negara nomor 1. Negara nomor 1. Urusan negara nomor 1, urusan keluarga nomor 2. Jadi memang kembali lagi Pak. Nah sekarang ini pertanyaannya begini Pak. Seberapa besar kalau kita hitung industri perkulitan ini Pak? Ini berapa besar industri ini dalam setahun Pak? Iya. Ini kalau kita lihat dari jumlahnya saja ya, pelaku usaha yang termasuk kategori kecil menengah itu kan 300-an. Kemudian yang sudah termasuk kategori industri itu ada 56. Nah, dari 56 ini ya kalau kita hitung kasar saja ya, rata-rata satu orang memproduksi barang kurang lebih 1 ton. Jadi 1 bulan itu sudah 56 ton. 56 ton Nah, sebulan 56 ya. ton ya. Itu angka yang sangat pesimis gitu. Kalau misalnya pada hari-hari biasa itu lebih dari 10 kali lipat. Nah, maksudnya ini kan sebuah industri yang lahir secara turun-temurun, kemudian sekarang mengalami suatu tantangan yang tidak sedikit ya, Pak. Jadi bagaimana caranya supaya industri ini ke depan bisa berkembang dengan misalnya kan ini muncul isu ya dari pemerintah sendiri. Ada isu relokasi, ada isu revitalisasi ipal-ipal yang ada. Tapi kalau kita melihat secara luas, industri ini walaupun memang lahir secara turun-temurun, sekarang lokasinya sudah bersatu dengan kehidupan warga. Nah ini menjadi masalah utama ya Bang Amos. Kang Deddy Mulyadi juga saya kira mesti tahu dengan angka pesimis tadi 56 ton dari hulu hilir itu melibatkan berapa orang Pak? Kalau hulu hilir ya lebih dari 600 ya, misalnya industri penyamakan kurang lebih ada 300, kerajinan juga kurang lebih ada 300 dan sekarang saya dapat info katanya sudah sampai 500. Jadi kurang lebih ada pelaku usaha dalam klaster ini sekitar 800 yang langsung ya. Oke, pelaku usahanya. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terlibat di situ berapa kali lipat dari itu Pak? Rata-rata misalnya kalikan 10 orang saja yang paling pesimis ya, berarti kalau 800 kali 10. Nah, Pak Yusuf sendiri karyawannya berapa banyak? Saya sendiri kurang lebih ada 45 800 kali 10 8.000 orang Pak. Kan 45. Let's say kita anggap 40 lah ya Pak ya. Kalau kita pukul rata itu berarti kan sekian puluh ribu orang Pak. Iya. Nah, kemudian ini pertanyaan Pak, ini kan isu lingkungan ini menjadi penting Pak. Iya. Pertanyaannya adalah selama ini limbah yang ada itu bagaimana cara pengelolaannya Pak? Ya memang ada sebagian pengusaha yang sudah melakukan itu, tapi kan tidak maksimal, tidak sesuai dengan baku mutu yang diharuskan oleh pihak LH. Adapun ipal-ipal yang ada sampai sekarang juga kan tidak dioperasikan. Masalahnya apa? Biaya. Kemudian juga mungkin aja antara pemerintah daerah dengan masyarakat pelaku usaha itu belum sinkron. Bagaimana cara
memberdayakan IPAL-IPAL yang sudah dibangun oleh pemerintah itu menjadi sebuah kegiatan yang betul-betul bisa menangani limbah cair. Jadi sampai sekarang semuanya itu ya mangkrak. Oke. Terus dengan mangkraknya itu, limbah sekarang dibuang kemana? Ya mau tak mau ke sungai, kan ada 2 sungai. Tentu kalau misalnya limbah tersebut tetap seperti itu, sekali lagi keberlangsungan usaha masyarakat Sukaregang ke depan akan semakin berat karena apa? Masyarakat sudah menolak. Atau gini Pak Dokter, alasan utama sehingga pemerintah mesti turun pada penanganan IPAL bagi keberadaan industri kulit itu apa Pak? Alasan utamanya sehingga pemerintah wajib turun. Maksudnya begini, ketika IPAL sudah dibangun oleh pemerintah, Sudah dibangun ya? iya. Kemudian bagaimana teknis menjalankan IPAL-IPAL tersebut? Berarti kan harus melibatkan masyarakat pengusaha. Masyarakat pengusaha ya tentu karena dengan kondisinya seperti begitu harus mendapatkan penjelasan, sosialisasi, sehingga itu semua akan menyadarkan mereka. Kan yang terjadi ya kata pengusaha ngalepaskan pemerintah, cek pemerintah pengusaha beradagong. Putus Ini kan komunikasi. Tapi Ini- gini Pak, ini isu menarik soal lingkungan Pak. iya. Saya kira Pak Dedi akan, menurut saya ya, dia akan serius menghandle ini Pak. Karena tidak cukup kita melihat dari berapa besar pertumbuhan usaha ini Iya. atau berapa banyak manusia yang terlibat di dalam tenaga kerja yang ada di industri ini. Kan tidak mungkin juga Iya. atas nama lingkungan hidup kemudian itu dibubarkan, nggak mungkin. Iya. Jadi memang tidak ada pilihan lain kecuali memang mempersiapkan dan mengerjakan penanganan ini dalam sebuah ekosistem yang industri yang sehat, yang ramah lingkungan. Saya kira itu Pak. Dan Pak Yusuf dengan kawan-kawan ini harus selalu menyuarakan bahwa ada persoalan serius. Persoalan serius itu adalah di mana pelaku usaha ini juga harus berlangsung, sementara juga sungai tidak boleh tercemar Pak. Karena pencemaran lingkungan dari usaha ini Pak, di ujung-ujung itu yang Iya. efeknya luar biasa Pak. Jadi Bang Amos begini ya, saya sudah berkali-kali mengikuti FGD dengan beberapa institusi terkait termasuk LH. Memang keputusannya itu hasil kajian mereka, relokasi itu merupakan salah satu penanganan yang paling efektif. Cuma masalahnya kan bicara tentang anggarannya dari mana gitu ya. Nah kan kalau kami sebagai pengusaha tentu mengharapkan kalau memang relokasi, ya relokasi saja karena kami juga sudah menyadari kondisi ini. Jadi jangan sampai misalnya kami tetap menjalankan usaha di sini yang sudah merupakan turun-temurun, tetapi sekarang tidak bisa berkembang karena persoalan IPAL, persoalan lingkungan gitu. Nah ini harus segera diatasi gitu. Pak Dedi, dengarin Pak Dedi. Pak Dedi harus datang segera ke Garut nih. Ya, jadi lagi-lagi ini ada masalah yang cukup serius. Ada problem Kemarin akut. saya lihat Pak Dedi marah-marah di bantaran sungai, di aliran sungai. Sekarang sudah mulai bersih, tapi jangan lupa aliran sungai itu dikotori lagi dengan pencemaran lingkungan dari industri-industri yang ada di mana di Garut, dan ini segera harus diatasi. Karena ada bukan dua pilihan. Ini industri harus jalan, tenaga kerja juga harus mendapatkan kehidupan, tetapi alam juga harus kita jaga dan ini perlu langkah cepat Pak. Saya kira ini langkah harus segera diambil. Iya, saya juga memang mengharapkan ya kepada Bupati terpilih ini momen untuk membuat sejarah Pak. Karena memang sudah pergantian beberapa bupati, masalah ini kan tidak usai. Sementara kita tidak ada lagi pilihan mau bekerja apa. Ini kan sebuah warisan dari orang tua kita bahwa industri penyemakan kulit itu hampir lebih 1 abad. Harusnya berkembang seperti perusahaan-perusahaan kulit di lain tempat Pak. Misalnya di Magetan, di Jogja itu kan mereka berkembang karena mereka punya keleluasaan dalam mengerjakan kegiatan usaha ini. Tapi kalau kita penuh dengan tekanan Pak. Dan kita juga menyadari apakah misalnya kita secara menyeluruh harus menghentikan kegiatan usaha ini,
Lalu Oke. kita misalnya mencari pencaharian dari mana gitu. Nah ini memang harapan kita semua harus ada solusi segera sehingga kami memang akan melakukan kegiatan usaha itu berdasarkan lingkungan industri yang betul-betul membuat nyaman kepada semua pihak. Kalau di Jogja, di Magetan, pengalaman dalam menangani IPA dan keterlibatan pemerintah seperti apa, Pak Dokter? Iya, kalau di Magetan itu memang ada upaya relokasi. Walaupun sekarang di Magetan juga ada masalah karena tempat Yang baru relokasi itu sekarang sudah menjadi sebuah perkotaan gitu Pak. Tetapi kalau di Jogja memang ada tanah sultan yang begitu luas, kemudian industri direlokasi dan berkembang. Jadi ini Dibutuhkan berapa banyak gitu ya? Kalau dengan industri yang ada di sini, berapa luas Pak? iya kalau perkiraan saya sih mungkin maksimal 10 hektar juga cukup. Paling ya. besar ya. Iya. Satu industri itu perlu berapa luas Pak? Ya, 1 hektar atau 5.000? Kurang. Kalau ini kan yang kita kehendaki itu relokasi khusus pengerjaan basah atau namanya kalau dalam istilah dunia itu BIMHOS. Jadi pengerjaan basah yang mengeluarkan limbah cair itu yang harus kita relokasi. Sementara kalau pengerjaan kering ya tetap di sini. Kenapa? Karena ini kan merupakan perusahaan yang sudah turun-temurun. sudah terlanjur. Satu itu, yang kedua juga di sini kan ada industri kerajinannya. Jadi antara penyamakan dengan kerajinan ini dipisah. menjadi satu, menjadi sebuah klaster gitu. Kalau begitu, ini optimisme saya sebagai seorang politik Pak. Apa yang Bapak sampaikan barusan itu bisa dihandle atau bisa dicarikan jalan keluar oleh Pak Deddy Mulyadi dengan gaya-gaya kepemimpinan Mestinya beliau. bisa ya. Karena ada 2 hal Pak yang menguntungkan Bapak. Iya. Pertama, Pak Deddy konsentrasi dengan lingkungan. Iya. Pak Deddy konsentrasi juga dengan, saya lihat dia melihat ketidakadilan yang sangat jomplang antara kelompok yang berpunya dengan yang miskin itu terlalu jauh Pak. Maka dia sungguh-sungguh membuat sebuah terobosan yang ingin menyentuh kepentingan orang banyak Pak. Dan yang terakhir Pak yang perlu juga ini, saya yakin ini jalan Pak. Komunikasi politiknya akan menjadi lancar karena Pak Deddy ini gubernur dan wakil bupatinya calon mantunya Pak. Saya kira ini menguntungkan Pak. Artinya hubungan yang baik, hubungan kekeluargaan, insya Allah kalau mereka jadi menjadi pasangan, kita doakan amin. Kalau itu terjadi Pak, maka hubungan keluarga antara Pak Deddy dengan bupati, wakil bupati, ini menjadi sebuah momentum penting untuk merealisasikan apa yang menjadi keluhan Bapak, apalagi tadi Pak, yang dibutuhkan itu hanya kurang lebih 10 hektar, mengolah yang basah saja. Iya. Dan saya kira ini bisa Pak. Bapak sebagai pelaku usaha, apa komentar Bapak atau perasaan Bapak? Terhadap siapa? Terhadap Pak Deddy Mulyadi. Dan kita ini memang berharap ya melihat kiprah Pak Deddy yang begitu actionnya memang bisa dimengerti, bisa dipahami terhadap semua kalangan. Itu menjadi harapan besar bagi kami agar ke depan industri ini berkembang karena masalah-masalah yang ada itu ternyata ada solusi yang paling baik. Salah satunya kan tadi Bang Amos yang sudah saya sampaikan, solusi yang pemerintah tawarkan itu kan relokasi. Cuma masalahnya kan dari dulu hingga sekarang relokasi memang wacana ya. Iya. Nah ini wacana. Ini sebetulnya sebuah momen ya bagi bupati, wakil bupati yang sekarang ini untuk mengerjakan rencana relokasi gitu. Karena masyarakat pengusaha juga insya Allah sudah siap. Tapi yang kita harapkan relokasi itu pengerjaan basah atau BIMHOS. Sedangkan untuk finishing tetap di sini karena finishing relatif tidak mengeluarkan limbah. Begitu Bang Amos. Oke, jadi Pak Deddy, dengerin Pak Deddy ya. Ini ada masukan Kayaknya bagus. dia lebih senang dipanggil Akang. Kang Deddy. Oh iya, karena saya orang Jakarta jadi Kang Deddy, eta abdi aya di dieu. Boleh, terusin aja Bang, nggak apa-apa. Abdi datang ke dia, oke banget Kang Deddy harus datang ke Garut. Ini ada persoalan yang serius karena pencemaran yang
diakibatkan oleh industri yang ada di sini tidak hanya mengorbankan orang di sini, tapi orang-orang yang di sepanjang aliran sungai mereka juga akan tercemar. Jadi saya kira ini harapan kita bersama ya Pak ya. Iya, iya. Dan sebagai orang politik tentunya Pak Dedi, saya mengatakan bravo untuk Kang Dedi. Hampir seluruh orang di Indonesia ini sekarang calon bupati yang terpilih, wali kota terpilih, gubernur terpilih sudah ikut-ikutan tidak mengambil mobil dinas, tidak memakai baju baru, itu terinspirasi dari gaya seorang Kang Dedi. Jadi imamnya datang dari Subang. Imamnya datang dari Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu orang Subang. Enggak, dari Jawa Barat. Lalu jadi Bupati Purwakarta dan sekarang jadi pimpinan. Nggak boleh. Saya bilang jangan boleh karena saya menganggap dia adalah gubernur Jawa Barat. Iya. Bukan gubernurnya Subang. Iya. Karena kalau itu nanti ada apa namanya sentimen kedaerahan yang kuat. Pokoknya saya tahu dia adalah representasi Jawa Barat yang didoakan oleh banyak orang, semoga bisa menjadi tidak beli pimpinan. mobil baru udah diikutin, melarang apa namanya hajatan di sekolah sudah diikutin, Iya. kemudian masuk kerja pukul 6.30 kalau nggak salah sudah diikutin. Besok nggak tahu apa lagi. Nah mudah-mudahan UMKM wabil khusus problem lingkungan di Sukaregang itu Kang Deddy Mulyadi sudah memikirkannya begitu. Jadi tanpa kita kasih tahu pun, aing geus nyaho, isuk aing ka dieu, kira-kira pingin kita begitu Pak. Aing oge ya. Aing oge bisa. Oke, saya kira terima kasih Pak Yusuf. Ya, Kita sudah sama-sama. bisa ngobrol enak banget ya. Besok kita ngobrol yang lain lagi lah. Iya. Karena saya tahu Kang Deddy ini penting juga. Kang Deddy di Garut ini ada seseorang pengusaha yang bernama Pak Yusuf. Dia adalah seorang dosen, dia seorang peduli doktor, pada UMKM. dia pelaku usaha UMKM. Dan jangan lupa orangnya gaya loh. Dia punya ruang podcast yang lumayan bagus. Sekali lagi terima kasih ya. Insya Allah Ya, kita sama-sama. isi Amin. lagi acara selanjutnya. Iya. Salam. Salam. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.